Hubungan Cina dan Filipina memanas gegara sengketa Laut Cina Selatan. Angkatan Laut Amerika sita 5.000 pon kokain, 26 tersangka diamankan. Penumpang kereta di Jepang nikmati lukisan hidup. Halo, apa kabar pemirsa setia Berita Nasional TV? Anda menyaksikan Mata Dunia, program yang menyajikan beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Restu Wulandari, inilah Mata Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama ibu negara Melania Trump makan malam bersama anggota kerajaan Inggris di Kastil Windsor. Gala dinner diwarnai aksi unjuk rasa. Kunjungan kali ini merupakan yang kedua bagi Trump. Therefore, as we celebrate this unparalleled partnership, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan ibu negara Melania Trump tiba di Inggris pada Rabu 17 September 2025. Salah satu agenda Trump di Inggris adalah makan malam di Kastil Windsor, istana tertua dan terbesar di huni dan menjadi kediaman keluarga kerajaan Inggris selama hampir 1000 tahun. Kehadiran Trump disambut aksi unjuk rasa dari aktivis iklim dan Fossil Free London. Kedatangan demonstran sempat mengganggu acara makan malam. Trump berkunjung ke Inggris atas undangan Raja Charles III dan Perdana Menteri Keir Starmer. Selama kunjungan, kedua kepala negara dijadwalkan mengumumkan berbagai kesepakatan di bidang energi dan teknologi, termasuk memperkuat energi nuklir. Selain itu, membahas tarif impor baja Inggris ke Amerika Serikat di angka 25%. Dari Inggris kita ke Asia pemirsa, hubungan Cina dan Filipina kembali memanas. Cina menuduh Filipina melakukan pelanggaran lalu menembakkan meriam air. Kedua negara terlibat sengketa laut Cina Selatan. Penjaga pantai Cina menembakkan meriam air dan menghadang kapal-kapal Filipina di dekat terumbu Scarborough, wilayah disengketakan di Laut Cina Selatan. Cina menuduh Filipina melakukan pelanggaran memasuki wilayah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Selain itu, menuding kapal Filipina sengaja menabrak kapal penjaga pantai Cina. Pihak Filipina membantah keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda. Insiden ini terjadi hanya seminggu setelah Cina mengumumkan rencana menjadi terumbu Scarborough sebagai cagar alam nasional, menuai kecaman dari Filipina dan berbagai pihak internasional. Langkah ini dinilai bukan sekedar soal lingkungan, melainkan upaya memperkuat klaim teritorial, dilansir dari ABC News Australia Jumat 19 September 2025. Angkatan Laut Amerika Serikat menyita 5.000 pon kokain dan membekuk 60 tersangka dalam operasi Pacific Viper. Detik-detik penangkapan terekam kamera. Ini dia detik-detik petugas keamanan Amerika Serikat membekuk tersangka narkotika diunggah Fox News dikutip Jumat 19 September 2025. Terlihat petugas mengejar kapal dan melompat ke atas kapal. Nampak sejumlah pria keluar dari kapal. Dilaporkan hasil penangkapan Angkatan Laut Amerika Serikat menyita lebih dari 5.000 pon kokain dan membekuk hampir 60 tersangka teroris narkoba. Kegiatan ini merupakan bagian operasi Pacific Viper, demikian penjelasan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat atau DHS. Seorang pria terjebak banjir. Ia berpegangan di tiang listrik selama 4 jam di India. Evakuasi berlangsung dramatis. Ada seorang pria terjebak banjir di bagian utara India pada Selasa 16 September 2025.
Untuk menyelamatkan diri dari arus banjir yang deras, pria tersebut berpegangan di tiang listrik. Aliran listrik dimatikan saat banjir melanda. Menurut laporan media lokal, pria tersebut berpegangan di tiang listrik selama 4 jam. Tim penyelamat berusaha menyelamatkan menggunakan tali, mengikatnya dan melintasi deras air. Butuh waktu 2 jam untuk mengevakuasi pria tersebut. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Mata Dunia segera kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, seorang pria di Nebraska, Amerika Serikat lolos dari maut. Saat pria tersebut membersihkan kaca depan kendaraan, tiba-tiba mobil datang berkecepatan tinggi nyaris menabraknya. Mobil tersebut justru ringsek parah. Peristiwa menegangkan terjadi di sebuah pom bensin di Nebraska, Amerika Serikat. Terjadi kecelakaan. Saat itu seorang pria membersihkan kaca depan kendaraan, mendadak mobil berkecepatan tinggi datang dan nyaris menabraknya. Pria tersebut berhasil menyelamatkan diri, ia lolos dari maut. Mobil penabrak justru ringsek parah. Kecelakaan ini terjadi di kota kecil Nebraska pada Jumat pekan lalu saat Brady Johnson memarkirkan mobilnya di Get and Go sekitar pukul 7 malam. Demikian keterangan kantor serif Kabupaten Lincoln dikutip dari Daily Mail Jumat 19 September 2025. Kita ke Islandia, pemirsa. Islandia terkenal dengan keindahan alam dan aurora borealisnya. Di samping itu ada yang menarik dari Islandia, yaitu negara ini bebas gigitan nyamuk. Islandia kerap dijuluki sebagai negeri tanpa nyamuk. Padahal sebagian besar wilayah bumi dihuni serangga kecil yang satu ini. Lantas, benarkah Islandia benar-benar bebas dari nyamuk? Islandia termasuk segelintir negara di dunia mengklaim tidak memiliki populasi nyamuk. Dilansir dari media sosial Edu TV, iklim ekstrim, musim dingin yang panjang, serta kondisi perairan terus mengalir menjadi faktor utama menghambat siklus hidup serangga penghisap darah ini. Karenanya, pelancong bisa menikmati landscape spektakuler Islandia tanpa khawatir diganggu gigitan nyamuk. Dari Islandia, kita ke Greenland. Ada momen langka di Greenland Tenggara. Beruang kutub bersahabat mendatangi kapal ditumpangi para turis. Pelancong dimanjakan aksi beruang kutub. Para turis berlayar di kawasan Greenland Tenggara dimanjakan kehadiran beruang kutub di atas es. Melihat video diunggah xfg.id Jumat 19 September 2025, terlihat seekor beruang kutub berdiri di atas es dan mendekati kapal ditumpangi para turis. Tingkah penasaran sang beruang membuat rombongan kapal takjub. Mereka tak menyangka bisa melihat langsung satwa ikonik yang kini masuk dalam daftar spesies terancam punah. Dari Greenland kita ke Jepang. Di Jepang ada kereta, masinisnya sengaja mematikan lampu. Apakah gelap gulita? Jawabannya tidak. Penumpang justru menikmati sensasi tak biasa. Disuguhkan pemandangan seperti lukisan hidup. Ini dia beritanya. Sepintas kereta ini seperti kereta pada umumnya. Tapi ketika lampu dimatikan, seketika suasana kereta berubah. Di Kyoto, Jepang, tepatnya di jalur kereta Eizen menuju kawasan Momiji Tunnel atau terowongan Maple, masinis mematikan lampu gerbong agar penumpang menikmati pemandangan musim gugur menakjubkan.
Saat kereta melaju perlahan di bawah kanopi pohon maple memerah, suasana berubah seperti lukisan hidup, hening, penuh warna dan hangat meski udara sejuk. Lampu gerbong padam, hanya cahaya alam senja menyinari wajah penumpang, menciptakan syahdu tak terlupakan. Inilah sensasi unik membuat perjalanan musim gugur di Kyoto terasa istimewa dan berkesan bagi siapa saja mengalaminya. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda Mata Dunia segera kembali. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia, pemirsa. Hidup harmonis dan rukun dengan tetangga menjadi keinginan banyak orang. Tapi bagaimana bila atribut politik dan pilihan partai tetangga akhirnya menjadi sumber pertengkaran? Sebuah aplikasi ponsel kini memungkinkan orang mengetahui afiliasi parpol tetangga sebelum pindah ke sebuah permukiman. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Ini dia. Sebagian besar pembeli rumah biasanya baru tahu siapa tetangga mereka begitu pindah. Tapi sebuah aplikasi ponsel baru memungkinkan pembeli rumah mempelajari afiliasi politik calon tetangganya sebelum menaikkan kontrak pembelian rumah. Aplikasi tersebut bernama Oishi. The purpose of Oishi is to democratize data for buyers in their home search experience. Aplikasi ini tengah diuji coba di New York dan Florida dan bakal diperluas penggunaannya secara nasional. Data soal afiliasi politik diperoleh dari catatan publik yang memang merekam afiliasi politik orang dengan alamat tertentu. It's to get you to the understanding of when I move here, these are the type of people that I might be inviting over for dinner, the type of people that I will be raising my child alongside. Di Amerika Serikat, afiliasi politik seseorang bisa dengan lebih mudah diketahui karena pada kartu pemilih yang bisa mereka bawa ke TPS akan menunjukkan di sana apakah mereka pendukung Partai Demokrat, Partai Republik, atau non-partai alias independen. Tapi data di kartu pemilih ini hanyalah formalitas karena sudah tercantum dalam database yang dimiliki secara elektronik oleh penyelenggara pemilu. Pengamat mengatakan di tengah polarisasi politik tajam, masuk akal bahwa orang ingin tinggal berdekatan dengan orang sepaham saja. People do seem to care about the political identities of their new neighbors, so I'm not surprised that some company is now, selling that information or providing that information to would-be buyers. Ben McCartney pernah terlibat penelitian yang menunjukkan banyaknya orang yang memilih pindah bila pilihan politik tetangga mereka berseberangan. Pada saat yang sama, mereka akan lebih terbuka terhadap tetangga baru bila tetangga itu sepaham dalam afiliasi politik. So political polarization isn't just a social media phenomenon, but is affecting real economic decisions as well. Penelitian ini menunjukkan 1% pindah rumah dimotivasi perbedaan politik. Tapi yang pindah justru yang tak aktif secara politik. They don't want politics to be part of their everyday life. But then they get a new neighbor, and that new neighbor is not only very politically vocal, but also affiliated with the opposite party. And there's where we see the strongest tensions arise. Apakah aplikasi seperti Oishi mempertajam polarisasi politik di tepis pendirinya? We're giving people the data and the information to control their own destiny and do what they will with that information. The data already exists. Daripada terlanjur pindah kemudian bertengkar dengan tetangga, Oishi menawarkan kemungkinan meminimalisasi potensi konflik sebelum teken kontrak. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Menawarkan konsep unik, Flavor Hive di Alexandria, Virginia jadi viral walau baru beroperasi. Namun, menu fusion halal ditawarkan tak mengecewakan para pelanggan yang rela antri. Bahkan konsep food truck ini juga diikuti di beberapa negara seperti Mesir, Pakistan, termasuk Indonesia. What kind of meat do you have? You have chicken leg and beef. Can I have both? Inilah Flavor Hive, food truck halal di Alexandria, Virginia yang menawarkan menu fusion dengan memadukan beragam kuliner. Walau baru beroperasi setahun yang lalu, food truck ini menjadi viral karena konsepnya yang unik.
Shihan Chowdhury adalah salah satu pemiliknya. It's called like the walking taco, and that concept has been around for a while. But it's usually like the restaurants, they have like the Latino Mexican restaurants, when they make their own tortilla, they have some leftover tortilla, and they just put it in a bag and put some meat on top of it. But in a food truck, number one, we don't make our own chips, and number two, we didn't want to house the chips because we don't have space in the food truck too. So then I thought, well, what if we made people bring their own bag and they get to customize how they want their meal to be? Maka lahirlah Bring Your Own Bag atau BYOB. Pembeli datang dengan membawa sekantong keripik atau chips yang lantas diisi pilihan daging, salad dan saus dengan harga yang ramah di kantong. Today I got some spicy sweet chili Doritos. I also got gyro along with all the veggies and white and green sauce. Very good. I highly recommend. Sometimes the people bring the pizza. You can bring everything. You bring the pizza, you can bring your chips, you can bring your rice. Flavor Hive pun jadi viral. Tak hanya di Amerika, tapi juga di negara-negara lain. The hype is all over Instagram, Facebook. We see a lot of videos and good reviews about it. Pembelinya tak hanya yang mencari makanan halal, dan mereka rela antri untuk mencicipi kuliner yang menjadi sensasi di media sosial ini. I like the food so far, the things I have tried. So it's wonderful to see a lot of Muslim persons are coming forward with their halal businesses and communities supporting them. So with the help of community, I think it's wonderful we see halal businesses growing up. I love the food. I love the community. They're very nice, they're very funny, so I love being here, Kepopuleran Flavor Hive lantas membuat konsep Bring Your Own Bag ini ditiru. Here's the problem. They're just putting anything in the bag. You can't put anything in the bag. There's a specific types of ingredients that you can put in the bag. And I think we figured it out with our the type of proteins we use, the sauce that we have. It's not too cheesy, it's not heavy with mayonnaise, it's none of that stuff. People think the white sauce is mayonnaise. It's not mayonnaise. It's a special sauce we make in-house that gives the right balance to everything. It brings it together. But people in Indonesia, Egypt, Pakistan, they're just putting anything in the bag. Dan selama Ramadan, untuk mengantisipasi membanjirnya pembeli, Flavor Hive pun menyiapkan 5 food truck-nya. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Berita Flavor Hive tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Saya Rustulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.